Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tak habis rasa terima kasih kami atas penyertaan-Mu, pernyataan kasih dan kuasa-Mu yang menguatkan kami, menolong kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pergumulan-pergumulan masalah kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Teguhkan kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, untuk kami mensyukuri karya Tuhan dalam hidup kami. Kemenangan-kemenangan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih di Kejadian pasal 14. Kita lanjut di perikop berikutnya ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Amin. Bapak Ibu, kemenangan Abram atas Kedorlaomer dan para sekutunya membuat Raja Sodom dan Raja Salem datang menyongsong Abraham. Raja Salem, Melkisedek, bukan hanya menyambut Abram tetapi memberkati atas nama Allah. Lalu Abram mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Pada waktu yang sama, Raja Sodom ingin membeli pasukan Abram dengan cara barter dengan harta bendanya. Tetapi Abram menolak permintaan Raja Sodom. Bahkan Abram membagi-bagikan semua hasil rampasan itu setelah diambil 1/10 untuk Melkisedek. Penolakan Abraham didasarkan kepada keyakinan bahwa Allah lah sebagai sumber kekuatan dan berkat. Itu sebabnya ia menyambut berkat yang diberikan oleh Melkisedek dan menolak pemberian Raja Sodom. Raja Salem, Melkisedek juga dikenal sebagai seorang imam yang maha tinggi. Imam adalah jabatan keagamaan dan kerohanian. Roti dan anggur yang dibawa oleh Melkisedek memperlihatkan adanya kaitan dengan berkat Tuhan yang bersama didoakan oleh Melkisedek. Bapak Ibu, Abram kita kenal sebagai bapak orang percaya. Nanti namanya dirubah menjadi Abraham. Kita yang percaya dan hidup oleh iman adalah anak-anak Abraham secara rohani.
Dengan demikian kita berhak untuk menerima berkat Abraham. Begitu luar biasanya berkat itu sampai Yesus, Putra Tunggal Allah, rela mati agar kita menerimanya. Dan alasan mengapa Tuhan memberkati Abraham sampai sedemikian rupa adalah karena Abraham sangat menyadari semua yang dia peroleh adalah dari Tuhan. Walaupun pada zaman itu hukum Taurat belum diberikan. Tetapi kesadaran Abraham untuk menghormati dan mengakui otoritas Tuhan dalam hidupnya membuatnya memberi persembahan 1/10 sebagai segala hasil yang terbaik. Abraham sangat mengerti semua kemenangan yang ia peroleh adalah pemberian dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu, jika kita sebagai anak-anak rohani Bapak Abraham mau mewarisi berkat-berkatnya, maka kita juga harus mengikuti teladannya dalam mengembalikan persepuluhan. Supaya Tuhan bisa memberkati kita seperti Dia memberkati Abraham. Kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 mencatat bahwa Melkisedek adalah tipologi dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau Abraham, bapa iman kita, memberikan persembahan kepada Melkisedek, kita orang percaya memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus melalui gerejanya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, perintah tentang perpuluhan ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, sebelum hukum Taurat, dan sampai sekarang tetap berlaku. Bahkan dalam perjanjian baru bukan hanya 1/10 sebenarnya, tetapi seluruh dan segenap hidup kita adalah milik Tuhan. Persepuluhan hanyalah awal untuk kita melatih diri mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melatih diri mempermuliakan Allah mulai dari harta yang kita miliki, sehingga kita boleh masuk dan mendapat bagian dalam perjanjian berkat Tuhan. Inilah berkat firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kami diberkati dengan kesehatan. Ini artinya kesempatan kami hidup memuliakan Tuhan sehari lagi. Dan firman-Mu hari ini mengajar kepada kami mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Dengan kami diingatkan kisah tentang Abraham yang mengakui segala kemenangannya adalah karena Tuhan. Dan segala berkat yang ia peroleh adalah dari Tuhan. Dia belajar mengembalikan berkat itu melalui persembahan persepuluhan kepada imam yang maha tinggi, Melkisedek pada waktu itu, yang adalah tipologi daripada Tuhan Yesus sendiri. Ajar kami taat akan perintah-Mu tentang persembahan persepuluhan ini. Dan Tuhan, janji berkat yang menyertai sebagai keturunan Abraham, Bapa orang percaya, dilimpahkan atas kehidupan kami. Engkau memberkati keturunan kami, Engkau memberkati untuk kami menjadi orang-orang yang sukses. Engkau memberkati dan melindungi kehidupan kami setiap umat Tuhan. Demikian firman yang kami dengar hari ini memberkati kami Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa sepanjang minggu ini kegiatan daripada gereja Tuhan. Tuhan melawat sehingga setiap umat Tuhan bertumbuh iman percaya di dalam Tuhan dan hidupnya makin serupa dengan Kristus. Berkati penghidupan umat Tuhan, usaha pekerjaan mereka. Berkati Tuhan keluarga-keluarga, berkati keturunan kami, anak cucu kami, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami mendengar kabar-kabar COVID naik, tetapi Tuhan melindungi anak-anak-Mu dengan imun yang baik pada tubuh setiap anak Tuhan, sehingga walaupun COVID
bertambah, tetapi anak-anak Tuhan hidup dalam kesehatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan peliharakan setiap umat-Mu. Beri kesehatan, beri kekuatan, pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami dan menyerahkan sepanjang hari ini umat Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat meraih kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Shalom, Tuhan memberkati.